kami di sini, kami akan mempresentasikan materi dari makul belajar dan pembelajaran. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelas 3C Prodi PGSD. Atas nama saya sendiri Putri Nur Asikin. Saya Sylvia. Saya Fitri. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang manusia pembelajar dan quantum learning. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materi. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu makna manusia pembelajar. Menurut Andreas Harepa dalam buku Menjadi Manusia Pembelajar pada tahun 2005, untuk menjadi manusia pembelajar, setiap orang harus bisa melakukan dua tugas. Yang pertama adalah berusaha mengenali hakikat dirinya, potensi dan bakat-bakat terbaiknya, dengan selalu berusaha mencari jawaban yang lebih baik tentang beberapa pertanyaan eksistensial. Contohnya, siapa aku? Di manakah aku? Dari manakah aku? Dan kemanakah aku? Baiklah, selanjutnya yaitu berusaha sekuat tenaga untuk mengaktualisasikan segenap potensi, mengekspresikan dan menyatakan diri sepenuh-penuhnya, seutuh-utuhnya dengan cara menjadi diri sendiri dan menolak untuk dibanding-bandingkan dengan sesuatu yang bukan dirinya. Jadi, kesimpulan dari makna manusia pembelajar ini ialah yang seperti tertera pada slide, yaitu manusia pembelajar merupakan mereka yang memahami akan arti dan hakikat hidupnya. Baiklah, kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu kebiasaan manusia pembelajar. Dalam kebiasaan manusia pembelajar ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah seperti yang tertera pada slide ini, yaitu hambatan dalam proses belajar. Nah, apa saja sih hambatan dalam proses belajar itu? Yang pertama, tidak ada tujuan yang jelas. Seperti yang kita ketahui, dalam melakukan apapun kita harus mematokkan satu tujuan yang pasti. Jika tidak, maka kita akan tersesat ke dalamnya, bahkan bisa terjebak di dalam kegelapan. Nah, yang kedua adalah terlalu banyak menetapkan tujuan. Nah, seperti poin yang pertama tadi, tidak ada tujuan jelas. Nah, sebalik ini, terlalu banyak menetapkan tujuan juga tidak baik untuk kita dalam belajar. Karena bisa apapun yang kita tujuan tidak akan terjadi disebabkan terlalu banyaknya mematokkan sebuah tujuan. Nah, yang selanjutnya ialah terlalu sulit. Apabila kita sudah menetapkan tujuan tapi kita tidak tahu bagaimana cara melaluinya, maka kita harus berpikir secara matang untuk melaluinya. Yang selanjutnya yaitu belajar tidak selalu menyenangkan. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa belajar itu selalu menyenangkan. Itu adalah salah besar, bahwa setiap orang ataupun setiap manusia tidak selalu menganggap bahwa belajar itu menyenangkan. Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus membuat situasi yang nyaman pada diri kita sendiri supaya kita bisa menikmati dalam pembelajaran tersebut. Poin yang kedua yaitu kebiasaan yang harus dihindari. Yang pertama, tidak menampakkan diri. Nah, dalam konteks ini kita juga tidak terlalu baik untuk menampakkan diri di dalam lingkungan masyarakat, karena di dalam lingkungan masyarakat kita bisa saja bertemu dengan seseorang yang lebih baik dari kita. Nah, efeknya tentu bisa merendahkan ataupun membuat nyali kita ciut. Jadi seharusnya kita juga tidak boleh untuk menampakkan diri. Nah, yang kedua yaitu menunda pekerjaan. Seperti yang kita ketahui bahwa menunda pekerjaan adalah tidak baik. Nah, yang ketiga yaitu melakukan sesuatu yang tidak penting. Sama seperti yang poin kedua, yaitu menunda pekerjaan, melakukan sesuatu yang tidak penting juga tidak baik di dalam kehidupan, terutama di dalam proses belajar. Selanjutnya yaitu kemampuan untuk meningkatkan kemampuan otak. Nah, di dalam poin ini terdapat beberapa
poin. Yang pertama yaitu tidak mengkonsumsi alkohol. Seperti yang kita ketahui bahwa alkohol tidak baik bagi kesehatan manusia. Yang kedua yaitu menonton TV tidak lebih dari 1 jam. Nah, tujuan ini untuk bisa melatih kefokusan daya pikir kita supaya tidak terlalu terbagi kepada hal-hal yang tidak penting. Nah, selanjutnya yaitu sering membaca. Semua orang tahu bahwa membaca mempunyai tujuan untuk menambah wawasan bagi diri manusia. Nah, yang selanjutnya mengkonsumsi ikan. Mengkonsumsi ikan ini juga baik untuk kesehatan manusia karena mengandung protein. Nah, berikutnya yaitu selalu membuat catatan. Membuat catatan ini juga penting sama halnya dengan membaca. Apabila kita tidak mengerti pada satu materi, kita bisa membuat catatan ke dalam bentuk notebook kecil ataupun jurnal untuk mengingatkan kembali apa yang akan kita pelajari dan apa yang tidak kita ketahui. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya. Yang C, gaya belajar manusia pembelajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Tipe belajar visual lebih memahami apa yang dilihat, di mana ia akan secara optimal menyerap informasi yang dibaca atau dilihatnya. Yang kedua, gaya belajar audio. Tipe belajar auditory, belajar lebih memahami sesuatu melalui apa yang didengar, mengakses segala jenis bunyi dan kata, musik irama, dialog internal, dan suara yang merupakan faktor utama. 3. Gaya belajar kinestik, dalam kurung, belajar dengan gerakan menyentuh. Tipe kinestik adalah tipe belajar yang cenderung mudah menerima dan mengolah informasi melalui serangkaian aktivitas yang menggerakkan sebagian atau seluruh anggota tubuh yang mempraktikkan hal-hal yang dipelajari. Baiklah, yang D, mengenal quantum learning. Quantum learning berawal dari upaya Dr. Georgi Lozanov dalam Deporter 2000, seseorang pendidik dari kebangsaan Bulgaria yang bereksperimen dengan sugestiologi atau sugestopedia. Prinsipnya bahwa sugesti itu dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap detail apapun itu dapat memberikan sugesti positif atau negatif. Pembelajaran kuantum merupakan terjemahan dari bahasa asing, yaitu quantum learning. Quantum learning adalah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Quantum learning. Quantum learning merupakan pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya dan berfokus pada nuansa dinamis dalam lingkungan kelas interaksi yang mendirikan landasan dan kerangka untuk belajar, dan juga mencangkup petunjuk spesifik untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, merancang kurikulum, menyampaikan isi, dan memudahkan proses belajar. Di dalam quantum learning terdapat 2 penataan lingkungan. Yang pertama, lingkungan mikro. Lingkungan mikro terjadi di ruang pendidikan di Indonesia yang berfokus untuk penataan formal dan terstruktur dengan tujuan untuk menciptakan kenyamanan dan rasa santai dalam proses pembelajaran. Yang kedua, lingkungan makro. Lingkungan makro terjadi di ruang lingkup masyarakat dengan bertujuan untuk membangun potensi diri dalam berinteraksi terhadap sesama masyarakat sekitar. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya, tujuan quantum learning. 1. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. 2. Untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan. 3. Untuk menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan otak. 4.
Untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir. 5. Untuk membantu mempercepat dalam pembelajaran. Aplikasi quantum learning dalam pembelajaran. 1. Kekuatan ambak. Ambak adalah motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan. 2. Penataan lingkungan belajar. Penataan lingkungan belajar berfungsi membuat suasana nyaman serta tidak menciptakan suasana yang membosankan. Sikap juara. Sikap ini sangat diperlukan dalam merangsang keinginan siswa untuk belajar dengan memberikan suatu pujian. 4. Bebaskan gaya belajarnya. Dalam quantum learning, guru harus membebaskan siswanya dalam memelihara gaya belajarnya sehingga siswa tidak terpaku pada suatu gaya saja. Membiasakan mencatat. Belajar akan mudah dipahami jika siswa mengungkapkan kembali apa yang didapatkan mereka dalam belajar. 6. Membiasakan membaca. Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk meningkatkan gaya ingat siswa, karena secara tidak langsung bisa menambah pembedahan kata dan penambahan wawasan. Jadikan anak lebih kreatif. Dengan adanya sikap kreatif yang baik, siswa akan mampu menghasilkan ide-ide yang segar dalam belajarnya. 8. Melatih kekuatan memori. Kekuatan memori sangat diperlukan dalam belajar anak, sehingga siswa perlu dilatih untuk mendapatkan kekuatan memori yang baik. Itu yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan materi sebelumnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.